Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Denis di Aliansi Trader. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah mensupport channel ini, terutama yang sudah subscribe, like, comment, and juga share. Dan bagi kalian yang mungkin baru menemukan channel ini dan baru menonton, yuk bantu untuk share juga, terutama yuk bantu subscribe ya, agar saya semakin semangat untuk mengupload semua materi-materi yang saya ketahui di dunia trading, terutama bagi para pemula yang ingin belajar dari dasarnya ya. Nah, melanjutkan di video sebelumnya, yaitu cara mengetahui arah trend market. Karena trend market itu ada tiga ya, ada tiga. Pertama itu ada sideways, lalu pun ada tren kuat naik, ada tren kuat turun, ataupun sebut juga ada downtrend dan juga uptrend ya. Nah, di video kali ini masih sama menggunakan indikator, yaitu MA50 defaultnya. Kenapa saya menggunakan indikator? Sebenarnya ini tujuannya itu untuk mempermudah kalian, terutama pemula yang mungkin masih bingung cara mengetahui posisi si candle ya. Ketika posisinya kita buka market, kita bingung ini sedang berada di tren turun, tren kuat, atau sedang sideways ya. Nah, makanya saya menggunakan EMA ini untuk kalian gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian punya settingan sendiri untuk indikatornya boleh gitu ya. Cuma ini bagi yang para pemula banget mungkin bingung ya, setidaknya dia bisa membantu kalian untuk mempermudah cara membaca di marketnya ya. Cuma ingat, ini hanya membantu ya, bukan menentukan market ya. Indikator itu hanya membantu, bukan menentukan candle selanjutnya. Semua balik lagi ke kita ya, balik lagi ke pemahaman masing-masing. Cuma di sini saya membantu kalian ya, men-share apa yang saya tahu, semoga bisa Anda aplikasikan gitu kan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat semuanya, dan saya ingatkan kembali di sini saya tidak bermaksud ya, bukan bermaksud untuk menggurui ya. Di sini saya hanya sharing seputar dunia trading dan ilmu yang saya punya. Daripada diamkan, saya kembangkan untuk di-share ke teman-teman. Oke? Nah, lanjut ke video yang ada di sini. Ini kalau nggak pakai MA, saya ngelihatnya oh ya udah, ini ada kemungkinan sedang tren menuju ke bawah ya. Karena di video sebelumnya saya bilang ini garis MA, ketika candle membreak si garis ini ya, kalian bisa OP posisi sell ya. Ambil nafas pertama di sini. Oke, kalian bisa sell gitu kan. Turun lagi, ambil 1 menit bisa sell kan. Ambil posisi di area resist ya. Open sell ketika di area resist ataupun resisten. Nah, bagaimana kalian bisa mengetahui area resist ataupun SNR? Nah, buat yang bingung, lah Kang kenapa katanya turun tapi ada mantul ya. Nah, cara mengetahui mantulnya gimana Kang? Kalian bisa cek di historis market sebelumnya. Gimana nih? Nah, kita lihat seperti contoh saat ini. Mohon maaf ya, saya ini recordnya di luar, di garasi juga gitu ya. Tapi semoga masuk. Nah, nih ya. Oke, ini dia kenapa kesini lalu mantul lagi. Di sini ada apa? Kita cek ke belakangnya ada apa di belakangnya nih. Kita cek. Oke, dia mantul ternyata ada di area resist sebelumnya ataupun harga tertinggi pada jam 13 ya. Pada jam 13 atau jam 1 itu pada jam 1. Astagfirullah. Ada area resist ya di jam 13.00. Bagaimana mau tahu jamnya? Kalian bisa cek di sini. Nah, ini. Yap. Nah, ternyata mantul di area sini. Ada resist tuh ya. Jadi kita bisa jaga-jaga untuk OP nih ya, untuk OP nih. Kita lihat dulu. Wah, ini mantul nih, bakal mantul. Kita bisa ambil momen juga, itu bisa jadi momen ketika ya harga menyentuh pertama kali di area resist ataupun supportnya, kemungkinan biasanya bakal ada pemantulan pertama ya, bakal ada pemantulan. Tapi biasanya saya juga selalu diingatkan, pasti ada pembalikan atau mantul ya, cuma antara pemantulan atau penembusan ya. Maksudnya gini, ketika
saya gambarin ya. Misalkan ini ada resist di sini ya. Resist. Ini misalkan support di sini. Harga sedang menuju ke bawah. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah ini bakal mantul atau tidak? Ya, biasanya bakal mantul. Ya, bakal mantul. Cuma biasanya nih ya, bisa langsung mantul di sini atau ketika sudah menentu baru mantul. Ya. Nah, di sini kita perlu jeli ya untuk menganalisa marketnya. Cuma biasanya seperti itu, dan saya pun waktu ketika OP gitu ya, itulah kadang beberapa kali saya sering menemukan gitu. Dan ternyata pokoknya ketika jaga-jaga di sini, ya sudah OP dulu aja di sini. Ketika loss, oke, kita ambil di bawahnya. Ketika sudah menembus, kemungkinan dia bakal mantul gitu. Kalau di sini OP-nya 1 menit, mungkin takutnya loss, boleh dicoba 2 menit ataupun 3 menit untuk idealnya gitu ya. Cuma saya biasanya ketika berada di area sini, ini support, ketika di sini saya siap-siap OP di sini. Oh, di sini masih tembus, saya OP lagi di sini, nggak apa-apa. Di kompen ya, kalau misalkan secaranya di kompen gitu. Cuma seminimal mungkin, sebisa mungkin jangan kompen lah ya, sayang juga uangnya gitu kan. Nah, itulah alasan kenapa saya bilang oh ini memantul di sini. Kenapa? Kita analisa sebelumnya, apakah ada area support ya ataupun SNR di periode sebelumnya. Sebenarnya ini ada area SND ya, supply and demand. Cuma nanti kita bahas di video-video selanjutnya, karena tahapan awal itu yang pertama kalian perlu tahu candlestick itu apa, lalu bagaimana mengetahui trennya gitu ya. Jadi biar kalian bisa OP, karena mengetahui tren pun sebenarnya sudah cukup, kalian bisa OP ya. Cuma diusahakan jangan terburu-buru, kalian perlu belajar untuk memahami semuanya. Nah, seperti saat ini tren turun, ini sedang di break ya. Kemungkinan biasanya ketika dia menyentuh harga di sini nih, MA ini lagi ya, dia bakal memantul. Biasanya ya bakal memantul. Nah, sambil jelasin ya. Jadi bagaimana kita mengetahui cara SNR-nya pun ya, tadi kalian bisa cek di periode sebelumnya. Nah, ini SNR, ini juga SNR. SNR itu maksudnya support dan resisten ya. Mungkin kalian yang belum nonton video sebelumnya atau video tentang SNR, boleh tonton dulu aja lah sebelum ke video ini gitu ya. Nah, saya jelasin ini SNR. Nah, ini support resist ya, resist, support itu yang berada di bawah, resist itu yang berada di atas ya. Nah, bagaimana kita mengetahui SNR-nya itu kuat atau tidak? Ada cluenya itu ya, ada cirinya. Nah, buat kalian yang belum nonton tentang dasar SNR-nya, kalian bisa cek dulu di video sebelumnya, oke? Karena saya sudah share tentang SNR, mengetahui SNR-nya seperti apa sih ya. Cuma ingat ya, cluenya itu ketika sudah memantul di area misalkan SNR ya ataupun support, misalkan ketika harga sudah memantul 2, 3 bahkan 4 kali, hati-hati ya, hati-hati jangan OP lagi pembalikan ataupun reversal ya. Jangan OP reversal, maksudnya reversal ya tadi pembalikan. Kenapa? Takutnya akan terjadinya breakout, nanti kita bahas, oke? Profit ya, tadi saya sudah bilang ini MA, harga turun. Jika kalian sudah mengetahui cara pembacaan ciri candlenya sendiri ataupun market sendiri, kalian bisa OP di sini, OP sell di sini, OP sell di sini, oke?
Tapi untuk gampangnya, ketika MA berada di sini dan harga mulai memantul lagi ke area MA, biasanya di penyusunan pertama dia bakal mantul untuk 1 menit. Cukup lah. Jangan OP dulu per candle ya kalau misalkan baru belajar seputar dasar-dasarnya, karena saya pun sama gitu, masih belajar. Jadi harus pandai untuk menjaga emosi kita gitu ya, jangan gatelan untuk OP lah gitu, belajar dulu aja gitu. Nah cukup kan tadi langsung profit ya, ketika dia menyentuh ini ke sini OP sell ya. Tapi jika dia menembus seperti ini, tapi jika dia menembus seperti ini ya, dia memotong dari si garis MA ini, hati-hati jangan reversal ya, jangan reversal. Itu bisa berarti dia sedang membalikan trennya. Nanti kita bakal bahas tren kuat mana tren tidak kuat gitu ya. Nah di sini dia memulai untuk konsolidasi ataupun membuat market sideways. Triknya ketika market kayak gini kayak gimana, tungguin aja breakout gitu. Cuma dari beberapa pemantulan ini bisa kalian manfaatkan. Nah ini kan bisa kalian manfaatin di sini. Kalian bisa OP sell di sini, OP buy di sini. Ketika mantul lagi OP buy, ke sini OP sell, di sini OP sell. Nah hati-hati, udah ada 2-3 pemantulan. Oke, kita tunggu nanti breakoutnya. Nah untuk breakout ataupun untuk video lanjutannya nanti bakal kita bahas di video-video selanjutnya. Ini untuk seputar SNR dan juga cara sedikit OP ya. Paham ya untuk pemakaiannya. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat tolong bantu untuk subscribe ya. Dan mungkin buat yang request, boleh request, kalian bisa komen di kolom komentar juga ya. Dan buat kalian yang mau sharing, ada grup sharing juga sih ya buat ini. Di sana pun saya share gitu untuk dasar-dasar yang perlu kalian pelajari, terutama untuk pemula gitu ya. Mantap kan? Nah, kemungkinan ini bakal breakout ke bawah. Mungkin cukup sekian, ini videonya cukup panjang, udah 12 menit ya. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.